Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2527. Penjaga, apa yang kamu lakukan berdiri diam? Ada orang di sini dengan senjata di jalan, cepat tangkap mereka. Seru dua pria besar di belakang. Mereka sepertinya lupa bahwa mereka baru saja memperingatkan para penjaga untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Hanya dalam waktu singkat, mereka menjadi korban yang membutuhkan perlindungan polisi. Betapapun sombongnya mereka tetap tidak yakin bahwa mereka mampu menahan peluru secara fisik. Bagi orang asing, memegang senjata di Irak adalah ilegal. Kamu kacau, para penjaga akan segera datang, selesaikan penantianmu. Ketika beberapa orang melihat para penjaga bergegas setelah mendengar berita tersebut, wajah mereka perlahan-lahan menjadi rileks dan mereka mulai melontarkan komentar sinis. Mereka tidak menyadari betapa konyolnya mereka sekarang begitu melanggar hukum, tapi sekarang mereka terus menyebut hukum. Sebagai tanggapan, senyuman di wajah Jasper tetap tidak berubah, dan laras pistolnya berada beberapa inci lebih dekat ke tenggorokan berjanggut. Keringat dingin bercampur air mata terus mengalir dari kepala berjanggut itu. Dia menangis ketakutan. Sambil berusaha keras agar Jasper tidak salah paham, pria berjanggut itu menari dan memberi isyarat kepada beberapa bawahannya yang masih berteriak. Dia sekarang membenci orang-orang ini di dalam hatinya. Dia masih menempelkan laras senapan ke mulutnya, tetapi mereka masih memprovokasi dia seperti orang gila. Anda ingin membunuh saya agar Anda bisa menjadi bos, bukan? Orang-orang bertubuh besar itu melihat gerakan pria berjanggut itu dan bertanya-tanya apakah itu disengaja atau disalahpahami, jadi mereka segera berkata, "Bos, kamu tidak perlu takut. Para penjaga akan segera datang. Anak ini tidak bisa melarikan diri. Bos, jangan takut. Penjaga ada di sini dan anak ini tidak akan berani melakukan apapun. Jangan takut dengan hantu berkepala besar." Pria bertubuh besar itu meraung-raung gila di dalam hatinya. Fakta bahwa orang-orang berani menodongkan senjata di jalan menunjukkan bahwa mereka tidak peduli sama sekali, setidaknya mereka tidak peduli mempertaruhkan nyawa. Gerakan pria besar itu menjadi semakin panik, sementara dia dengan hati-hati menatap mata Jasper. Dia sangat takut Jasper akan pingsan jika dia menjadi emosional. Orang asing, ini Baghdad dan Anda tidak diperbolehkan memiliki senjata. Cepat letakkan senjata Anda dan ikut kami ke kantor polisi. Para polisi akhirnya tiba, mereka mengepung Jasper, mengarahkan senjatanya ke kepala Jasper, dan berteriak. Tidak peduli betapa enggannya mereka datang untuk melindungi pria berjanggut yang baru saja mengancam mereka tetap harus datang. Tidak peduli apa kata pihak lain, mereka semua adalah anggota keluarga Kurdi, jika ada kilas balik, mereka akan bertanggung jawab. Selin merasa marah ketika dia melihat mereka acuh tak acuh terhadap mereka sekarang, tetapi sekarang mereka begitu aktif. Sekarang kamu ingat bahwa kamu adalah polisi. Baru saja kamu tidak peduli ketika mereka memegang pisau. Sekarang mereka diancam, kamu melakukan yang sebaliknya. Apakah Anda penjaga keamanan Irak atau penjaga keamanan Kurdi? Beberapa penjaga terdiam beberapa saat. Puisi-puisi Selin mengungkapkan titik-titik kepedihan mereka. Jika mereka punya pilihan, mereka sebenarnya tidak mau peduli sama sekali dengan kehidupan orang-orang besar ini. Orang-orang besar itu sekarang didukung oleh penjaga, dan wajah mereka bahkan lebih arogan. Wanita Timur, mengapa kamu takut sekarang? Inilah yang kami, suku Kurdi, lakukan di Irak. Jika kamu berani menyerang kami, kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang. Jasper bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya mengatakan sesuatu dengan pelan. Hubungi Kuza dan tanyakan padanya. Apakah orang-orang di Alvis lebih rendah dari Kurdi? Ekspresi beberapa penjaga berubah drastis. Kuza adalah direktur mereka. Baru kemudian mereka teringat bahwa Kuza telah memberikan instruksi khusus beberapa hari yang lalu, dan tokoh penting dari keluarga Alvis aktif di dekatnya dalam beberapa hari terakhir. Orang tersebut memiliki latar belakang militer dan mungkin bisa memegang senjata, jadi dia tidak boleh mengurus urusannya sendiri. Saya seorang teman di tentara. Maaf, saya salah paham. Anda terus menjalankan tugas Anda sementara kami mundur. Penjaga itu tersenyum beberapa kata permintaan maaf dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang.
Beberapa pria bertubuh besar yang baru saja menunjukkan senyum bangga di wajah mereka segera datang ke tempat kejadian, dan kemudian mereka menatap mata bos mereka dengan penuh niat membunuh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.